Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini, saya akan melaksanakan tugas daripada mata kuliah Tafsir Tabawi, yang mana ini materi ketiga, yaitu surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94, yang mana saya akan membacanya terlebih dahulu, baru saya mengartikan dan sekaligus menafsirkan dan apa relevansi terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la'in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun, yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Dan artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpang di dalam runtuhan rumah mereka. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanumul khasirin, yang artinya, orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa atha ala qaumin kafirin, yang artinya, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadharra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan pada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Mungkin adapun penafsiran dari surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 ini ialah menceritakan kisah Bani Israel yang meminta bukti nyata, mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, setelah sebelumnya mereka telah menyaksikan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka dengan mengirimkan azab berupa 7 batu. Ayat-ayat ini mengandung hikmah mendalam yang relevan dengan dunia pendidikan. Ayat 90 sampai 92 menceritakan permintaan kaum Bani Israel akan mukjizat dan ujian Allah Subhanahu wa taala berupa hujan batu
sebagai balasan atas keraguan dan ketidakpercayaan mereka. Mereka meminta bukti yang kasat mata, bukti beriman berdasarkan keyakinan dan pemahaman. Ayat 93 sampai 94 menjelaskan bagaimana azab tersebut menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan memberikan pelajaran berharga tentang penderitaan atau bantuan dari keraguan atau hukuman dari keraguan dan sikap kurang percaya terhadap janji-janjinya. Adapun relevansi terhadap pendidikan, ayat-ayat ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat penting dalam konteks pendidikan, yang mana pentingnya iman dan kepercayaan. Kisah ini menekankan pentingnya iman dan kepercayaan sebagai landasan pelajaran. Bagaimana sama seperti kaum Bani Israel yang meminta bukti fisik, siswa mungkin juga cenderung meragukan proses belajar jika tidak melihat hasil yang instan. Pendidikan harus menanamkan keyakinan bahwa proses belajar yang konsisten akan menghasilkan hasil yang baik, meskipun hasil yang tidak selalu terlihat secara langsung. Kepercayaan pada proses dan guru juga sangat penting. Hukuman atau pertimbangan terhadap keraguan dan ketidakkepercayaan. Azab yang diterima kaum Bani Israel merupakan hukuman dari keraguan dan ketidakkepercayaannya kepada mereka. Dalam pendidikan, keraguan dan tidak kepercayaan terhadap proses belajar dapat berdampak negatif pada prestasi siswa, yang mana pendidikan harus membimbing siswa untuk mengatasi keraguan dan membangun kepercayaan diri dalam belajar. Yang ketiga itu menghindari sikap meminta bukti secara materialistis. Permintaan kaum Bani Israel akan mukjizat yang kasat mata mencerminkan sikap materialistis, yang mana pendidikan harus menekankan pentingnya memahami nilai-nilai spiritual dan moral, bukan hanya mengejar prestasi akademis secara semata-mata. Pengembangan karakter ini dan pemahaman yang holistik jauh lebih penting daripada sekedar mengejar nilai-nilai rapor. Peran guru sebagai bimbingan. Yang terakhir itu peran guru sebagai bimbingan. Guru memiliki peran bimbingan dalam membimbing siswa untuk memahami ayat-ayat ini. Guru harus menjadi teladan dalam keimanan dan kepercayaan, serta membimbing siswa untuk mengatasi keraguan dan membangun kepercayaan diri. Mungkin ada kesimpulan dari surah Al-A'raf ayat 90-94 ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya iman, kepercayaan, konsekuensi keraguan, dan penerimaan terhadap proses dalam pendidikan. Pendidikan yang holistik yang harus menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.